No, not yet. Cerita bermula dari seorang gadis bernama Abigail yang sedang menari balet di sebuah teater kosong. Meskipun gak ada satu orang pun yang menonton, Abigail tetap menari dengan penuh penghayatan. Sementara itu, di luar, sekelompok penculik sudah bersiap dengan posisi mereka masing-masing. Setelah selesai menari, Abigail pun pulang menggunakan mobilnya. Tanpa disadari sang sopir, para penculik sudah memasang perangkat GPS untuk melacak keberadaan Abigail. Begitu mengetahui Abigail sudah dalam perjalanan pulang, para penculik langsung bergerak menuju rumahnya. Mereka mematikan semua CCTV, membobol sistem pengunci rumah, dan menempatkan seorang sniper di posisi strategis untuk mengantisipasi siapapun yang menghalangi aksi mereka. Saat tiga penculik yang bertugas menangkap Abigail masuk ke kamarnya, salah satu dari mereka justru terkejut. Dia nggak menyangka kalau target mereka ternyata cuma seorang gadis kecil. Tapi meskipun begitu, dia tetap menjalankan tugasnya. Begitu Abigail masuk ke kamarnya, para penculik yang sudah bersembunyi langsung menyergapnya. Abigail akhirnya dibius, lalu dimasukkan ke dalam karung. Saat tiga penculik di dalam hendak membawa Abigail keluar, tiba-tiba tiga penculik yang berada di luar memberikan kabar. Mereka melihat ayah Abigail sudah pulang. Mendengar informasi itu, mereka langsung mempercepat langkah untuk keluar dari rumah itu. Dan saat semua penculik sudah keluar rumah, tiba-tiba sistem keamanan menyala. Ya, untungnya penculik yang bertugas sebagai hacker kembali berhasil meretas sistem keamanan itu. Dan pada akhirnya mereka pun berhasil menculik Abigail. Di dalam perjalanan, mereka sempat memeriksa denyut jantung Abigail. Denyutnya memang lemah ya karena efek bius. Tapi mereka menganggap hal itu masih wajar. Setelah itu, mereka menutup matanya dan terus melanjutkan mobilnya. Setelah berhasil menghindari CCTV lalu lintas, mereka akhirnya sampai di sebuah rumah mewah bergaya kuno yang letaknya lumayan jauh dari kota. Di rumah itu, mereka bertemu dengan Lambert, yang tidak lain adalah orang yang menyewa mereka. Sebelum Lambert memulai briefing untuk tugas selanjutnya, dia terlebih dulu meminta Abigail diborgol dan ditempatkan di sebuah kamar khusus dalam keadaan mata ditutup agar tidak ada satupun wajah penculik yang bisa Abigail lihat. Setelah selesai, Lambert mengumpulkan keenam penculik dan kembali mengingatkan peraturan wajib kelompok tersebut agar rencana penculikan berjalan dengan sempurna. Dalam aturan itu, semua dilarang menyebutkan nama asli ataupun latar belakang satu sama lain, dan hanya boleh satu orang yang keluar masuk ke kamar Abigail. Lambert pun kemudian menugaskan Joy. Setelah itu, Lambert menjelaskan tugas selanjutnya. Menurut Lambert, tugas kedua ini sangat mudah, yaitu menjaga Abigail selama 24 jam sampai ayahnya yang kaya raya membayar uang tebusan senilai 50 juta dolar. Lambert kemudian menyita semua HP mereka dengan alasan agar keberadaan mereka tidak bisa dilacak oleh pihak kepolisian. Dan untuk memudahkan komunikasi, Lambert memberikan nama panggilan kepada masing-masing penculik. Nama alias mereka adalah Joy, Sammy, Frank, Don, Dean, dan Peter. Sebelum pergi dan menutup pintu, Lambert mengumpat mengatakan mereka sebagai kawanan tikus. Jelas, sesaat umpatan itu membuat semua orang bingung. Selama menunggu uang tebusan yang direncanakan dalam waktu 24 jam, keenam penculik tersebut bersantai di ruang bar. Sementara yang lain asik minum, Joy lebih memilih memakan permen yang dibawanya. Di situasi santai itu, Joy merasa terganggu dengan perilaku Dean yang tidak mau diam. Merasa tersinggung, Dean menanggapi hal itu dengan menebak latar belakang Joy. Menanggapi hal itu, Joy berkata bahwa dirinya mampu menebak latar belakang kelima penculik lainnya dengan lebih baik, bahkan hanya melalui bahasa tubuhnya saja. Mendengar hal itu, Frank langsung tertantang dan meminta Joy menebak dirinya. Bahkan, Frank berjanji akan memberikan $100 kalau tebakan Joy benar. Melihat tebak-tebakan ini seru, yang lainnya juga ikut meminta ditebak latar belakangnya. Dan tanpa diduga, analisis Joy ternyata gak melenceng jauh. Frank ditebak sebagai mantan polisi, Peter merupakan tukang pukul bayaran, Sammy adalah anak orang kaya yang cuma ingin bersenang-senang dalam aksi penculikan ini. Don merupakan mantan sniper militer. Dean hanyalah seorang supir yang memiliki riwayat masalah kejiwaan. Frank yang gak mau kalah kemudian gantian menebak Joy. Menurutnya, Joy adalah mantan pecandu yang sedang dalam masa pemulihan. Alasannya karena Frank melihat Joy secara berkala selalu mengonsumsi permen yang dibawanya.
Setelah permainan selesai, Joy memeriksa keadaan Abigail yang seharusnya sudah sadar dari efek bius. Di dalam kamar, Joy dengan seksama mendengar keluhan Abigail yang memelas karena tangan dan tubuhnya kesakitan. Joy yang notabene seorang ibu merasa kasihan pada Abigail. Joy pun kemudian membuka penutup mata dan borgolnya sambil tetap memastikan Abigail tidak bisa melihat wajahnya. Karena ketakutan, Abigail pun menangis. Melihat hal itu, Joy pun mendekatinya sambil berkata dengan lembut bahwa dia hanya menginginkan uang tebusan dari ayahnya. Bahkan untuk menenangkan Abigail, Joy menjulurkan jari kelingkingnya sebagai janji bahwa Joy tidak akan membiarkan ada seorang pun yang menyakiti Abigail. Untuk semakin menenangkannya, Joy juga mengatakan kalau dirinya memiliki seorang putra yang umurnya kurang lebih sama dengan Abigail. Abigail kemudian balik memberitahu kalau ayahnya terlalu sibuk bekerja dan jarang ada di dekatnya sampai-sampai Abigail merasa ayahnya itu tidak pernah peduli. Mendengar hal itu, Joy sedikit tertegun. Lalu saat Joy akan keluar dari kamar, entah kenapa Abigail tiba-tiba berkata dengan ekspresi dingin bahwa dirinya meminta maaf atas apa yang akan menimpa Joy nanti. I'm sorry about what's gonna happen to you. Ucapan itu rupanya membuat Joy menjadi waspada. Dengan penasaran, Joy kemudian menanyakan sosok ayah Abigail kepada Frank. Namun ternyata Frank juga tidak mengetahuinya. Rupanya, diam-diam Frank juga penasaran siapa sebenarnya Abigail ini. Frank pun diam-diam masuk ke kamar Abigail. Lalu, iya, dia terkejut ketika melihat Abigail tidak memakai penutup mata. Frank pun langsung membelakanginya untuk memastikan Abigail tidak mengingat wajahnya. Setelah itu, Frank memaksa Abigail menutup mata dan menodongkan pistol sambil menanyakan apakah dia masih ingat wajahnya. Abigail yang ketakutan bersumpah kalau dia tidak mengingat wajah Frank. Setelah itu, Frank memaksa Abigail untuk memberitahu siapa ayahnya. Abigail kemudian menjawab kalau ayahnya adalah Christoph Lazar. Christoph Lazar? Mendengar nama tersebut, tak kenapa Frank langsung gemetar. Frank pun langsung berencana akan berhenti dalam aksi dan memberitahu yang lain bahwa mereka sedang dalam masalah besar. Semua orang merasa heran, lalu setelah Frank menyebutkan alasannya, barulah semuanya sadar. Ya, Christoph Lazar ini adalah seorang pemimpin kriminal yang terkenal sangat kejam dan memiliki bisnis besar di mana-mana. Joy dan Don yang juga mengenal nama Lazar ikut membagikan cerita kekejaman yang pernah mereka dengar. Hal itu jelas membuat yang lainnya merasa ketakutan. Tapi walaupun begitu, Dean menyarankan agar mereka tetap menjalankan rencana awal karena rencananya cukup mudah. Mereka tinggal menunggu uang tebusan diterima, lalu kabur sejauh-jauhnya. Ya, meskipun takut dengan kemungkinan yang terjadi, pada akhirnya semua orang setuju dengan saran itu. Sebagai langkah antisipasi, mereka pun berpencar ke berbagai sudut rumah untuk memastikan tidak ada orang suruhan Lazar yang mencoba membebaskan Abigail. Joy yang sedang memeriksa salah satu koridor tiba-tiba mendengar suara aneh. Joy pun mendekat ke arah suara itu, sampai pada akhirnya suara tersebut membawanya masuk ke sebuah perpustakaan yang di dalamnya terdapat sebuah patung besar. Dan setelah keluar dari perpustakaan, Joy berpapasan dengan Don. Don yang notabene seorang mantan tentara profesional tahu betul kalau dari semua orang yang ada di sana, cuma Joy saja yang paling bisa diajak bekerja sama. Don kemudian mengajak Joy untuk bekerja sama dan saling menjaga kalau salah satu di antara mereka ada yang berkhianat. Dan alasan Don mengajak Joy adalah karena Don tahu dari gerak-gerik dan bahasa tubuhnya, Joy adalah seorang mantan tentara juga. Sementara itu, di saat yang lain sibuk berpatroli, Sammy malah menyalakan TV dan bersantai di kamarnya. Namun, tiba-tiba, ya, rupanya itu adalah Dean yang mencoba iseng kepada Sammy. Atas keisengan itu, Sammy emosi dan mengusirnya. Setelah keluar, Dean pun mulai berjalan-jalan di sebuah ruangan yang cukup gelap. Setelah memeriksa ruangan itu, Dean lanjut berjalan ke dapur basement. Namun, tiba-tiba, ya, melihat pintu yang terbuka sendiri, Dean pun mendekat dan memeriksanya. Lalu, What the fuck? ya, rupanya itu hanya tikus. Tapi setelah itu, Sammy yang mendengar suara teriakan Dean yang memang tidak jauh dari kamarnya mencoba memeriksa. Dan saat Sammy masuk ke dapur basement, Sammy melihat Dean sedang duduk di atas kursinya. Tapi, iya, apa yang dilihat Sammy itu pun pada akhirnya segera diberitahukan kepada yang lain.
Frank sempat mencurigai Sammy sebagai pelakunya, tapi logikanya berkata Sammy tidak mungkin mempunyai kekuatan untuk melakukan tindakan sadis itu. Melihat kondisi tubuh Dean, Joy dan Don kemudian mengingat kejadian lama, di mana dulu pernah ada 3 orang suruhan Lazar yang berhasil ditangkap dan ditempatkan di sebuah kamar hotel di lantai 20 oleh FBI. Semua area hotel tersebut dijaga ketat oleh aparat, tapi tanpa diduga, keesokan paginya, ketiga orang itu ditemukan tewas. Kepala mereka terputus dan organ tubuhnya menghilang. Joy dan Don percaya kalau pelakunya adalah Valdez, tangan kanan dari Lazar. Dan mereka curiga kalau Valdez saat ini ada di antara mereka. Dalam situasi yang semakin mencekam, mereka memutuskan memeriksa keadaan Abigail di kamarnya. Setelah dicek, gadis itu masih rebahan di atas kasur. Don yang sadar kalau situasi semakin mengancam langsung memutuskan untuk keluar dari aksi, tapi tanpa diduga. Hey. Ya, pintu keluar ternyata sudah ditutupi jeruji besi yang kokoh. Bahkan Peter yang badannya paling gede pun tidak bisa mendobraknya. Percobaan itu malah membuat sistem keamanan menyala dan lapisan baja pun mulai menutup semua akses keluar. Di tengah keanehan itu, Joy mulai menarik kesimpulan bahwa rencana penculikan ini sebenarnya adalah jebakan untuk mereka. Mendengar hal itu, Don langsung berlari untuk memeriksa snipernya. Namun ternyata senjatanya sudah tidak ada. Demi keamanan, Joy pun pergi ke kamar Abigail dan menanyakan apakah ada orang lain yang dilihat gadis kecil itu selain dirinya dan Frank. Abigail pun menjawab tidak. Mendengar jawaban itu, Joy meminta Abigail berjanji bahwa tidak ada yang dirahasiakan darinya. Namun, alih-alih menjawab janji itu, Abigail malah menangis sambil berkata bahwa dia diminta untuk menjaga rahasia oleh pria berkacamata, alias Frank. He said he works for my father. Mendengar hal itu, Joy langsung menemui Don dan menceritakan apa yang dikatakan Abigail. Meskipun begitu, Don masih belum terlalu yakin. Dan untuk memastikannya, mereka berdua memutuskan untuk menyergap Frank. Namun, saat mereka mulai berpencar, entah kenapa Don tiba-tiba diam berdiri dengan gelagat yang cukup aneh. Joy pun langsung mendekati sambil memanggil namanya, tapi Don tidak merespon. Dan ya, ternyata Don sudah tewas dengan luka cakar yang luar biasa. Melihat apa yang menimpa Don, Joy semakin yakin kalau Frank itu adalah Valdez. Setelah merebahkan tubuh Don, Joy pun langsung menuju ruangan lain dan langsung menodongkan pistol sambil mengatakan kepada Sammy dan Peter kalau Frank adalah Valdez yang sudah membunuh Don dan Dean. Sammy yang bingung mendengar cerita tersebut jadi semakin bingung. Apalagi Frank juga menodongkan senjata ke arah Joy. Frank meyakinkan kalau Joy sudah dibohongi oleh Abigail. Untuk menyelesaikan masalah ini, Frank kemudian memaksa Peter mengambil keputusan untuk menghabisi Abigail karena dengan begitu, masalah mereka bisa selesai lebih cepat. Tanpa curiga, Peter menuruti perintah Frank itu dan masuk ke kamar Abigail. Joy yang dipenuhi rasa curiga segera menghentikan aksi Peter itu. Frank yang menyusul masuk langsung menodong Joy dan menyuruhnya berhenti melindungi Abigail. Sementara Sammy masih bingung dengan kekacauan yang terjadi. Di saat perdebatan keduanya masih berlangsung, Sammy melihat Abigail bertingkah aneh. Dan tidak lama setelah itu, Sammy, shut the fuck up! tapi tidak lama berselang, Abigail kembali bangun dan menyembuhkan luka tembakan di kepalanya. Melihat hal itu, semua orang panik. Joy pun menembaknya, namun hal itu tidak berguna. Setelah keluar dan mengunci kamar Abigail, mereka berkumpul di ruangan tengah. Dalam keadaan masih gak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat, Frank yakin kalau selama ini orang bernama Valdez sebenarnya adalah Abigail dengan kemampuan vampirnya. Situasi kini semakin tidak menentu, pintu keluar juga sudah tertutup jeruji. Sammy yang seorang hacker pun tidak bisa membobol sistem keamanan karena perlengkapannya masih ada di dalam mobil. Saat semuanya berdiskusi mencari solusi, Peter tiba-tiba berteriak agar semuanya diam. Frank kemudian mencekiknya sambil menyuruh Peter meruncingkan kayu supaya dirinya lebih berguna. Peter yang memang agak kurang dikit gitu ya, malah mengiyakan perintah Frank. Selain itu, Sammy juga diminta untuk menyiapkan bawang putih sebagai alat untuk membunuh vampir. Mendengar rencana Frank itu, Joy merasa janggal sebab membunuh Abigail malah akan membuat Lazar semakin murka.
Tapi ketiganya tidak peduli dengan pendapat Joy dan tetap beraksi tanpa bantuan Joy. Dan saat Frank, Sammy, juga Peter masuk ke kamar Abigail, ternyata Abigail tidak ada di sana. Mereka pun mencarinya di ruangan lain. Dan betapa terkejutnya mereka saat menemukan Abigail sedang menari balet bersama bagian tubuh Dean dengan penuh penghayatan. Tanpa menunggu, mereka pun langsung menyerangnya. Ya, rupanya semua alat perlengkapan yang mereka bawa tidak berhasil membuat Abigail tumbang. Yang ada malah membuat mereka terluka dan akhirnya memutuskan mundur. Melihat rekan-rekannya terluka, Joy kemudian mengobati mereka sambil mengatakan lebih baik Abigail disuntik bius daripada diserang secara fisik. Tapi masalahnya, mereka hanya punya satu obat bius. Tapi meskipun begitu, mereka memutuskan untuk ikut rencana Joy. Dengan menggunakan alat komunikasi, mereka pun mulai berpencar mencari Abigail. The only one with a weapon that works. Listen, you sit here and believe. Saat Sammy sedang memeriksa salah satu lorong ruangan, tiba-tiba dikagetkan dengan kemunculan kelelawar sehingga membuatnya terjatuh ke sebuah kolam. Bukan kolam renang, bukan juga kolam madu, tapi kolam berisi ratusan mayat yang mengambang. Sementara itu, Peter yang berada di ruangan lain tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan Abigail. Peter pun langsung kabur. Abigail terus mengejar sampai pada akhirnya. Abigail kemudian mengalihkan pengejarannya kepada Frank. Dan setelah berhasil mendorong Frank jatuh, Abigail langsung mencekik Frank. Melihat ada kesempatan, Joy mencoba menyuntikkan obat bius ke Abigail. Namun nahas, hal itu gagal karena suntikannya terlempar. Sammy yang sudah berada di dekat mereka mencoba menolong Frank. Tapi sayangnya, Abigail berontak dan menggigit tangan Sammy. Seolah menikmati huru-hara tersebut, Abigail tersenyum dan melayang sambil membawa Frank. Untungnya Peter yang sudah bangun dari pingsannya segera menindih Abigail dengan tubuhnya. Di sisi lain, Joy yang sudah berhasil mengambil obat biusnya langsung menyuntikannya ke leher Abigail. Dan setelah perjuangan yang cukup chaos, Abigail pun berhasil ditidurkan. Gorge myself on your blood. Sementara itu, Sammy yang masih ketakutan menanyakan apakah dirinya akan berubah menjadi vampir karena terkena gigitan Abigail. Namun satu orang pun tidak ada yang memberikan jawaban. Beberapa waktu berselang, Joy mendekati Abigail yang sudah sadar dan dikurung di jeruji besi. Di kesempatan itu, Joy menanyakan bagaimana cara keluar dari rumah itu. Alih-alih menjawab pertanyaan itu, Abigail malah tersenyum dan mengungkapkan bahwa semua kekacauan yang terjadi adalah rencananya. Alasan Abigail merencanakan semua kekacauan itu adalah karena dia selalu merasa senang bermain dengan orang-orang yang akan menjadi santapannya. Lebih lanjut, Abigail juga mengatakan bahwa Lambert bekerja untuknya. Bahkan Abigail tahu semua nama asli mereka beserta latar belakangnya. Mendengar Abigail mulai membocorkan identitas mereka, semuanya saling melirik. Sammy ternyata mengawali karir kriminalnya dengan membobol rekening orang tuanya yang kaya raya. Tapi ternyata pekerjaan orang tuanya memiliki hubungan dengan bisnis yang dijalankan ayah Abigail. Peter merupakan tukang pukul berotak kurang dikit yang sebelumnya nggak sengaja merampok uang dari salah satu rekan bisnis Lazar. Sementara Frank adalah mantan detektif polisi berpangkat tinggi yang pernah menangkap 3 orang suruhan Lazar. Sementara Joy merupakan mantan tentara medis yang diberhentikan secara gak hormat karena kecanduannya terhadap zat adiktif. Masalah kecanduannya juga membuat Joy harus meninggalkan putranya. Setelah itu dia bekerja sebagai dokter gadungan untuk para penjahat yang membutuhkan jasanya. Namun saat mengoperasi salah satu penjahat yang terkena peluru, Joy malah merusak pembuluh darahnya dan membuatnya mati. Dan orang yang pembuluh darahnya dirusak itu ternyata merupakan orang penting dalam gurita bisnis Lazar. Tanpa diduga, kejahatan masa lalu mereka semuanya ternyata memiliki keterikatan dengan bisnis ayah Abigail. Dan dari sinilah akhirnya diketahui kalau Abigail adalah Valdez sebenarnya. Dari sini juga akhirnya mereka sadar bahwa Abigail ingin membunuh musuh-musuh ayahnya agar sang ayah bisa menyayanginya.
Joy yang notabene juga seorang ibu kemudian menanggapi apa yang dikatakan Abigail. Menurutnya, membunuh musuh ayahnya tidak akan membuat ayahnya menyayanginya. Abigail sempat tertegun mendengar perkataan tersebut. Tapi walaupun begitu, dia tetap melanjutkan rencananya. Abigail kemudian mencoba bernegosiasi bahwa dia akan membebaskan 2 orang dari mereka jika dirinya dikeluarkan dari jeruji. Namun ketika Frank mengancam akan membunuh Abigail, dia mengubah penawarannya. Sekarang cuma 1 orang yang akan dibebaskan. Mendengar hal tersebut, Peter langsung menodongkan senjata kepada yang lain. Khawatir Peter akan berbuat bodoh, Joy pun terpaksa menembaknya. Untungnya, tembakan itu tidak berakibat fatal. Pada akhirnya, mereka sepakat untuk tidak mengeluarkan Abigail. Singkat cerita, Frank ditugaskan menjaga Abigail selagi Joy mengobati Peter. Dan saat tidak ada siapa-siapa, Frank menawarkan akan membebaskan Abigail jika Abigail memberitahu cara untuk keluar dari rumah tersebut. Awalnya negosiasi berlangsung sengit, namun Abigail pada akhirnya mengalah dan memberitahu pintu keluar lebih dulu. Yaitu Frank harus menarik 1 buku tebal berwarna merah di ruang perpustakaan. Buku itu berfungsi sebagai tuas yang akan membuka pintu rahasia. Tapi walaupun sudah diberitahu, Frank tetap tidak membebaskan Abigail. Hal itu jelas membuat Abigail murka dan... Untungnya, Joy yang mendengar keributan itu langsung berinisiatif menghancurkan penutup jendela untuk memasukkan sinar matahari. Dan tanpa diduga, tangan Abigail yang terkena sinar matahari langsung meledak. Abigail pun mundur ke area yang gelap. Melihat tangan Abigail bisa tumbuh kembali sendiri, keduanya langsung memutuskan untuk kabur. Mereka mengajak semuanya menuju ruang perpustakaan dan mengamankan diri di bawah sinar matahari. Sammy yang sebelumnya digigit Abigail kemudian menjulurkan tangannya ke arah matahari dan dia merasa lega ketika gak terjadi efek apapun. Sementara itu, sesuai informasi dari Abigail, Frank menarik buku merah yang ditemukannya sehingga... Iya, Frank ketipu. Frank pun kesal dan tantrum karena merasa sudah dibohongi. Di sisi lain, Joy mencoba mencari jalan lain dengan menghancurkan dinding. Namun hal itu tidak berguna. Di tengah kebuntuan mereka, Sammy mendekati Joy dan mengajaknya berbicara. Di kesempatan itu, Joy mengatakan kalau dirinya berani mengambil pekerjaan ini karena ingin memulai kehidupan baru bersama putranya menggunakan uang tersebut. Apalagi dirinya kini sudah berhenti dari zat adiktif. Tanpa berkomentar, Sammy langsung berdiri dan mengajukan sebuah ide, yaitu dengan mematikan sistem keamanan dari sumber listriknya langsung. Mendengar ide itu, mereka pun kembali berpencar menjadi 2 kelompok. Di saat semua sibuk mencari, tanpa disadari oleh Peter sebelumnya, tiba-tiba saja tubuh Sammy mulai dirasuki Abigail dan langsung menyerang Peter hingga tewas. Tidak lama setelah itu, Joy dan Frank pun muncul. Melihat gelagat Sammy yang aneh, Joy meminta Sammy untuk berbalik. Namun... Run! Lalu, saat Sammy akan menyerang Joy dan juga Frank, Joy mengambil nampan dan membelokkan sinar matahari tepat ke arah jantungnya sehingga... Dan tepat di saat itu juga, sebuah pintu rahasia tiba-tiba terbuka. Mereka berdua sempat berpikir kalau ruangan di dalam mungkin cuma berisi jebakan saja. Tapi setelah berpikir sejenak, keduanya memutuskan mengecek ruangan rahasia tersebut. Setelah menyusuri ruangan tersebut, mereka menemukan ruang kontrol yang berisi peta rumah beserta sistem keamanan yang dijaga oleh Lambert. I brought you back here to offer you a deal. Help me take her and you... Ternyata Lambert awalnya manusia biasa dan sengaja diubah menjadi vampir oleh Abigail agar menjadi kacung mereka. Atas hal itu Lambert pun dendam. Lambert kemudian sengaja menyarankan Abigail untuk menyantap para musuh Lazar di rumah itu agar dia bisa menghabisi Abigail. Dengan begitu, Lambert akan menggantikan Abigail sebagai algojo Lazar dan lebih jauh lagi, Lambert lebih bisa leluasa dalam menjalankan aksi balas dendamnya. Lambert kemudian menawari Frank untuk bekerja sama dengan imbalan yang bisa Frank tentukan sendiri. Tapi sebelum itu, Frank harus berubah menjadi vampir. Tergiur dengan tawaran tersebut, pada akhirnya Frank juga diminta meminum darah Lambert agar kekuatannya lebih jos gandos gitu ya dibandingkan hanya melalui gigitan. Di saat yang sama, Joy menyaksikan transformasi Frank yang berubah menjadi vampir.
Melihat Joy yang tak berdaya, Lambert mencoba menguji janji Frank dengan memintanya untuk memakan Joy. Namun, tanpa diduga. That's what set me up, you. Ya, tidak lama setelah itu, Abigail masuk ke ruangan kontrol dan mencoba menyerangnya. Tapi Frank dengan mudah menahannya. Gak sampai di situ, Frank juga meminum darah Abigail dalam jumlah yang cukup banyak, sampai membuat Abigail lemas. I fucking hate ballet. Sementara itu, Joy menggunakan kesempatan tersebut untuk mengambil HP-nya dan menonaktifkan sistem keamanan. Namun saat akan keluar, pintu ruangan itu sudah terkunci. Joy kemudian memutuskan menelpon putranya. Di kesempatan itu, dia mencurahkan semua perasaan kasih sayangnya melalui pesan suara sebagai pesan terakhir. Tepat setelah Joy selesai menelpon, Frank datang dan langsung melempar Joy. Lalu lanjut menyerang Joy secara membabi buta. Joy pun tidak berdaya dan dalam posisi tercekik, Joy dijatuhkan dari lantai atas. Namun tidak disangka. Iya, Abigail menolongnya. Dalam keadaan terpojok, Joy diminta Abigail untuk membantu melawan Frank. Sebab menurutnya kekuatan Frank jauh lebih besar dari kekuatannya. Dan sebagai imbalannya, Abigail akan membebaskan Joy. Joy pun setuju. Dan ia merasa terganggu dengan Joy. Frank kemudian menahan Joy ke pojokan dengan memakunya pada dinding. Setelah dengan leluasa menghisap darah Abigail sampai membuat Abigail kembali menjadi lemas, Frank kemudian mendekat dan menarik Joy secara paksa dari tombak yang menancap di bahu Joy. Lalu Joy yang sudah terkena gigitan Frank kemudian diminta untuk menusuk jantung Abigail. Joy pun menurutinya. Namun entah kenapa, tiba-tiba saja hal itu berhasil menyibukkan Frank dan membuat Abigail yang sudah pulih kembali menyerangnya. Pertarungan sengit antara keduanya pun terjadi. Kerjasama antara Joy dan Abigail pun pada akhirnya berhasil memojokkan Frank dan dengan sebuah tongkat runcing, Frank pun hancur meledak. Di tengah simbahan darah, Joy khawatir dengan dirinya yang sudah menjadi vampir. Tapi Abigail menjelaskan kalau Joy sudah kembali menjadi manusia karena vampir yang menularinya sudah mati. Lalu sesuai janji, Abigail pun melepaskan Joy. Namun tiba-tiba saja Lazar, ayah Abigail, muncul dan ingin memangsa Joy. Abigail langsung menghentikannya. Abigail mengatakan bahwa Joy sudah menolongnya ketika sang ayah tidak di rumah. Mendengar hal itu, Lazar berterima kasih kepada Joy dan mengizinkan Joy segera pergi dari rumah tersebut. Film pun selesai. I sharpen my teeth, blood to stone. There's a monster in the mirror. Tamat. Ya, dari film ini kita belajar bahwa sebanyak apapun yang kita lakukan untuk mendapatkan kasih sayang seseorang, kalau orang itu memang gak mau memberikannya, maka sehebat apapun pengorbanan kita tetap gak akan pernah cukup. Ya, itu aja alur cerita film yang bisa gue suguhkan kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel seperti biasa ID. Gue Narabias. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.